supaya saya tidak dikira sombong, Pak. Makanya saya yang lebih duluan menghubungi STM ini. Amin. Ya, nanti dipikir Solau ibadah ada Suriawan dan makanya saya lebih dulu menawarkan diri sebelum saya dicari. Ya. Salam kepada kita semua. Salam. Pertama sekali puji Tuhan, kita mengucap syukur di mana di sore hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini di gedung gereja Betani, yaitu tahu bukan karena kuat hebatnya kita, tapi itu karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita pribadi, pas pribadi. Oleh karena itu ada orang tua kita yang datang di tengah-tengah kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Berkat Loli sebagai anggota DPRD yang dari Nias, yaitu dia ingin membagikan bagi kita sedikit berkat yang didapat dari beliau. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh anggota keluarga besar Marololi yang hadir pada petang hari ini. Demikian juga kami berdoa buat Bapak Ama Elsa, saudara kami Marololi yang telah bertemu tatap muka dengan kami. Kami adalah bersaudara, kami adalah saudara Marololi, dan karena itu kami bersyukur dan bersukacita dalam pertemuan kami ini. Bukan karena sesuatu yang kami terima, bukan hanya karena sesuatu yang kami peroleh dari beliau, tetapi karena persaudaraan kami nyata. Ada lebih hari lebih erat lagi. Karena itu Engkau berkati Bapak Ama Elsa sebagai anggota DPRD Sumatera Utara yang tinggal di Kota Medan. Pakai dia Tuhan dalam visi misinya. Engkau tambahkan kekuatan, kemampuan. Engkau tambahkan dan memberi hikmat, kebijaksanaan yang luar biasa. Engkau juga pakai dalam bidang apapun. Biarlah Bapak Ama Elsa menjadi berkat di Sumatera Utara, dan khususnya bagi kami sebagai Marololi yang ada di Kota Medan ini. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, istri, anak-anak, dan seluruh pekerjaannya. Tuhan memberkati. Dan kiranya pemberian hamba-Mu Ama Elsa, Engkau juga berkati. Tuhan membalas dengan berlimpah kali ganda sesuai dengan janji dan kebenaran firman Tuhan. Pertemuan kami ini kami awali, dan kami juga bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama-sama kita katakan amin. Di acara selanjutnya itu kata-kata dari Ketua STM. Ya oke. Ini semuanya Bapak Penasehat Keluarga Besar STM sekaligus yang sudah menyediakan tempat bagi kita pada sore hari ini. Walaupun sebentar lagi ini gedung ini dipakai, jadi beliau bersedia untuk menyediakan tempat untuk kita. Semoga Tuhan membalas kepada Bapak. Ini semuanya satu agama dan semua yang kami banggakan, khususnya Marga Loli. Tentu semoga kedatangan Abang di tempat ini membawa sukacita bagi keluarga besar Marga Loli, keluarga Medan dan sekitar. Dan puji Tuhan, saya secara pribadi selama ini hanya saya mendengar-dengar ada Marga Loli
anggota DPRD Sumatera Utara. Bahkan orang lain yang menceritakan sama saya bilang, oh itu saudara saya bilang. Padahal kita tidak pernah. Begitu juga menteri, bupati. Mungkin bupati sering kita ketemu. Jadi kalau ditanya sama saya, merupakan kebanggaan bagi saya. Saya bangga, saya terlahir sebagai marga Lauli. Dan saya melihat di kota Medan ini, kumpulan beberapa marga, termasuk Lauli ini yang paling kecil, yang paling sedikit jumlah. Dan saya teringat, saya kaitkan dengan Alkitab. Yesus lahir di Bethlehem yang paling terkecil, firman Tuhan mencatat. Ternyata di marga Lauli itu lahir ya beberapa yang dibanggakan oleh orang Sumatera Utara, bahkan orang Indonesia. Jadi itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi. Tentu itu yang dirasakan oleh saudara tersebut. Jadi saya tidak bisa merangkaikan kata lagi untuk berterima kasih. Semoga Tuhan membalaskan kepada abang di keluarga abang, dan apapun yang abang rencanakan supaya Tuhan bekerja. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan tentang nanti nama-nama anggota yang dibacakan oleh Bapak Sekretaris, siapa saja dulu yang ada di sini, dan yang belum hadir kami mohon kesediaan nanti koordinator wilayah untuk mengantar panitia, karena banyak yang masih bekerja. Ada yang lembur. Kalau saya tadi saya tidak bisa, saya lembur. Jadi itu tugas nanti dari Kowi, dan bukan juga kami bebankan kepada Kowi, kami juga membuat habisnya lagi. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Dan Mafui Mawai KPFU Yahoo. Baik, salam sejahtera buat kita semua. Yahoo. Salam. Yang kami hormati Bapak Pendeta Islami, Bapak Ibu pengurus STM Lauli, mohon maaf ya, dan keluarga besar lainnya, kita Mafefu, keluarga besar Lauli sesuai namanya. Pertama, kami sangat berterima kasih atas waktu yang saudara sekalian bisa sempatkan pada sore hari ini. Kami mohon maaf sudah mengganggu waktu. Kemarin saya secara tidak terencana mendadak menghubungi saudara Julius Lauli pengacara, dan saya meminta maaf beberapa pengurus, dan hari ini kita bisa bertemu di tempat ini. Sebelum saya melanjutkan, pertama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Berkat Kurniawan Lauli, dan sehari-hari dipanggil Ama Elsa. Sudah berkeluarga, anak saya tiga-tiganya putri. Sekarang sudah saya pindahkan sekolah di sini, di Metode 1. Yang besar kelas 3 SMP tahun ini, yang kedua kelas 2 SMP, dan anak saya ketiga kelas 4 SD. Di sini saya marga Jalan Benua, orang Bugis juga. Sudah saya bawa ke Medan ini, dan sekarang sementara diperbantukan di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Supaya saya tidak dikira sombong, Pak, makanya saya yang lebih duluan menghubungi STM ini. Amin. Ya, nanti dipikir Lauli pada Asmiawan dan makanya saya lebih dulu menawarkan diri sebelum saya dicari. Ya. Supaya saudara sekalian tahu bahwasanya beberapa Oro2 marga yang ada di Kota Medan ini sudah berkunjung ke kantor. Ya, Oro2 Orahua Madodaili dan keluarga besar sudah beberapa kali ke kantor. Waktu Natal juga saya diundang mengikuti Natal mereka pada saat itu, dan ada beberapa marga lain. Malah mereka minta saya jadi penasehat untuk mereka, karena waktu saya datang
Waktu mereka datang, saya walaupun di dunia pelayanan sedikit-sedikit saya tahu soal sejarah. Jadi saya ceritakan soal sejarah Marga Gea, Marga Daily segala macam, bingung mereka. Ini Lauli tapi kok tahu dia sejarah Marga Daily. Mereka tidak tahu kalau Marga Daily itu leluhurnya ada di kampung kita. Sebelum Onombongi, lewat Tuada Daily itu ada di Onowaimbo. Onowaimbo itu jalan kita masuk ke Onombongi, kampung leluhur kita, Luhubongi. Ya, jadi itulah sedikit mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya kenapa hari ini kita boleh berada di tempat ini. Saya senang bisa bertemu dengan saudara sekalian, walaupun belum semua hadir hari ini. Tadi juga saya baru dari Binjai ketemu dengan keluarga Madu Lauli dari Diski. Ada saudara kita di sana, nama Jeffrey Lauli, mantan TNI. Tadi saya sudah tanya, abang gabung nggak di situ di Madu Lauli? Katanya dulu sudah sering-sering diajak, tapi karena sibuk belum bisa menyempatkan diri. Saya tahu bahwasanya masih banyak marga Lauli di Kota Medan ini yang belum bergabung. Ya, tapi jangan kita berpikir aneh-aneh kenapa mereka tidak bergabung. Saya juga aktif di kegiatan Madu Lauli di Gunung Stoli. Ya, walaupun saya tidak pengurus, orang tua saya juga adalah pendiri. Kalau di Gunung Stoli namanya PD Amal, Persekutuan Madu Lauli Ono Alawi dan Onombini. Itu nama persekutuan kita di sana. Kemarin juga tahun lalu saya diundang oleh persekutuan atau STM Madu Lauli di Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Malah saya sudah dimasukkan dalam grup. Mereka berharap waktu itu saya bisa datang sebagai pengkhotbah. Ya, karena mereka tahu saya pendeta. Jadi ya bukan anggota DPR-nya yang diundang, tapi pendetanya yang diundang. Hanya karena waktu pada saat itu saya tidak bisa hadir. Tanpa Pak Lauli, Pak Ketua menawarkan, mungkin silahkan saja kalau diperkenankan kami diterima sebagai anggota. Namun saya tidak bisa berjanji bahwasanya saya akan bisa aktif Pak Ketua. Kenapa? Karena saya harus setiap waktu pulang ke Nias untuk melayani. Saya banyak menggunakan hari Minggu itu untuk pulang melayani di gereja, karena saya masih punya tanggung jawab sebagai gembala sidang. Jadi setiap hari Minggu itu saya gunakan waktu untuk melayani. Jadi saya kadang berangkat pagi Minggu, hari Sabtu, dan Senin saya balik lagi ke Medan ini. Jadi nanti kalau ada kegiatan, kalau saya tidak datang, jangan dianggap bahwasanya saya tidak peduli atau sombong atau apa. Buktinya saya datang, saya yang mendahului datang di sini sebenarnya. Yang penting bagi saya kita tetap berbuat apa yang bisa kita buat, ya. Masalah itu berguna atau tidak, biarlah itu jadi penilaian masyarakat. Apa yang saya bisa bagikan hari ini sesungguhnya bukan dari saya, dari orang-orang yang saya bisa minta bantu saya, lalu saya salurkan. Kalau di Medan ini banyak kali orang Nias, Pak. Kemarin saya sudah bantu mahasiswa lebih 1.000. Ya, saya sudah bagi itu paket sembako. Nah, sekarang kami terus membagi paket sembako. Dan saya teringat dengan saudara saya di Madu Lauli. Bukan karena besarnya, tapi inilah menjadi sebagai sebuah ikatan kita, tanpa melihat bahwasannya kita ini berasal dari mana. Nah, tentu kita berdoa kepada Tuhan supaya pemerintah ke depan semakin adil. Banyak Pak Ibu yang belum dapat bantuan, banyak sekali. Ya, banyak, ada 3.700 data terakhir yang kami serahkan ke Pemprov dan juga ke Pemko Kota Medan, Deli Serdang. Nama-nama
Ononiha yang masih belum mendapatkan bantuan. Hingga hari ini kami berusaha untuk memperjuangkan itu. Nanti ada bantuan JPS Provinsi tahap 2 dan tahap 3. Ini juga sedang kita kawal supaya nama-nama Banuada yang ada di kota Medan dan sekitarnya ini bisa mendapatkan bantuan. Kami bermaksimal sedemikian rupa supaya kita mendapatkan itu. Nah, jadi tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Mungkin juga saya sudah terlalu banyak yang kami sampaikan. Kami mohon maaf. Nanti Pak Ketua, kita penyerahan secara simbolis aja. Nanti untuk membagikannya silakan Pak Ketua melanjutkan. Tadi ada kami siapkan daftar hadir, kami tinggalkan saja dulu sementara. Nanti kalau sudah terisi semuanya, kapan waktu nanti staf saya bisa mengambil di sini atau di Pak Ketua. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Ingat bahwasanya belum ada obat dari COVID-19 ini, belum ada. Ya, obat yang paling mujarab adalah jaga jarak. Itu obat yang paling mujarab. Pakai masker, ya, cuci tangan, ya, hindari kerumunan. Itu obat COVID sekarang ini. Selain itu tidak ada. Ya, jadi mungkin ini sebagai himbauan kami kepada Bapak Ibu sekalian, kita tetap beraktivitas karena tidak bisa kita hindari. Namanya mui mogoli, mui tamu halewo, banahada halewo, memang itu kita tidak bisa hindari. Ya. Tetapi sebagaimana protokol kesehatan ini sudah digaungkan oleh pemerintah, maka kami mengajak kita semua sebagai saudara untuk memperhatikannya. Demikian yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan menolong kita. Yahoo, Shalom.